Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5. Materi pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini yang pertama, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga negara Indonesia. Materi yang kedua, menggali informasi tentang sumber energi dan bentuk energi. Materi yang ketiga, menentukan lama waktu suatu kejadian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, agar kita mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tujuan yang kedua yaitu agar kita dapat mengetahui informasi tentang sumber energi dan bentuk energi. Tujuan yang ketiga, agar kita dapat menentukan lama waktu suatu kejadian. Nah, anak-anak, yuk simak materi Ibu hari ini. Pembelajaran hari ini. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Nah, anak-anak, dengarkan percakapan Siti dan ibu. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Setelah kalian mendengarkan isi percakapan Siti dan Ibu tadi, yuk kita gali informasi dari percakapan Siti. Yang pertama, mengapa mesin angkutan tiba-tiba mogok? Iya, mesin angkutan tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin atau bahan bakar minyak yang menyebabkan mesin tidak bisa hidup. Yang kedua, apakah bensin merupakan salah satu sumber energi? Iya, bensin merupakan salah satu sumber energi karena bensin digunakan untuk bahan bakar minyak untuk kendaraan. Pertanyaan yang ketiga, apakah bahan dari bahan bakar minyak? Iya, bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya,
apakah fungsi BBM selain digunakan untuk bahan bakar kendaraan? Nah, selain digunakan untuk kendaraan, BBM digunakan untuk menyalakan kompor. Di pabrik, BBM digunakan untuk menghidupkan mesin. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus berhemat energi? Iya, kita harus berhemat energi karena cadangan BBM di bumi semakin sedikit. Nah, jadi ini merupakan ringkasan dari isi percakapan Siti dan Ibu tadi, anak-anak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap penghematan BBM karena penduduk dunia sangat padat dan kebutuhan terhadap BBM akan semakin banyak. Padahal untuk mendapatkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Lalu, bagaimana cara menghemat energi BBM? Ya, cara menghemat energi bahan bakar minyak atau BBM yang pertama. Nah, kita harus mengurangi penggunaan sepeda motor. Nah, jadi kalau kalian itu keluar, kalau tidak jauh, hendaknya kalian menggunakan sepeda. Hemat energi. Yang kedua, menggunakan transportasi umum. Nah, ini salah satu cara menghemat energi BBM. Nah, kalian tidak usah naik motor, bisa menggunakan transportasi umum kalau bepergian jauh. Yang ketiga, tidak berkendara pada jam sibuk. Mengapa demikian? Nah, karena pada saat jam sibuk, misalnya di pagi hari, jalanan akan penuh sesak dengan kendaraan bermotor dan mobil. Akibatnya menyebabkan kemacetan. Nah, dalam kondisi macet, perjalanan juga akan menjadi lama, sehingga membutuhkan konsumsi BBM yang sangat meningkat. Selanjutnya, tidak menyalakan pendingin mobil atau disebut AC. Karena mesin pendingin mobil atau AC itu menggunakan BBM untuk tenaganya. Selanjutnya, segera mematikan kompor yang berbahan bakar minyak apabila selesai masak. Nah, itu merupakan cara menghemat energi bahan bakar minyak. Setelah melakukan perjalanan pulang sekolah dengan menggunakan transportasi umum, akhirnya Siti dan ibunya telah tiba di rumah. Akhirnya Siti telah tiba. Setelah sampai di rumah pada pukul 11. Nah, bagaimana cara menggambarkan pukul 11 pada jarum jam? Nah, seperti ini. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Jadi, gambar ini menunjukkan pukul 11. Lalu, 15 menit kemudian, Siti dan Ibu makan siang. Berarti Siti makan siang pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambar pukul 11 lebih 15 menit pada jarum jam? Ya, gambarnya seperti ini. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Nah, jarum panjang berada di angka 3. Nah, gambar ini menunjukkan gambar pukul 11 lebih 15 menit. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan siang. Jarum jam di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Jadi jarum jam menunjukkan pukul setengah 12. Bagaimana cara menggambar pukul 11.30 pada jarum jam? Iya, gambarnya seperti ini anak-anak. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12.
Jarum panjang terletak pada angka 6. Nah, ini merupakan gambar yang menunjukkan pukul 11.30. Anak-anak, kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 00 sampai pukul 12 dimulai pada tengah malam sampai tengah hari siang. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang, dan seterusnya. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar yang pertama. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1. Jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Gambar selanjutnya. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2. Jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan lama waktu suatu kejadian. Contoh pertama, jika Siti bangun tidur pukul 5, kemudian mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai sekolah pukul 7. Berapa lama perjalanan Siti ke sekolah? Berapa lama, anak-anak? Ya, itu digambarkan dengan jarum jam seperti ini. Siti berangkat pukul 6 pagi. Nah, digambarkan jarum pendek terletak pada angka 6. Jarum panjang terletak pada angka 12. Lalu, Siti sampai sekolah pukul 7. Nah, berarti digambarkan jarum pendek pada angka 7. Jarum panjang pada angka 12. Nah, berapa lama perjalanan Siti ke sekolah dari pukul 6 ke pukul 7? Nah, bisa dihitung seperti ini, anak-anak. Nah, dari 6 ke 7 selisih waktu 1 jam. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah selama 1 jam. Contoh yang kedua, Siti mulai belajar di sekolah pukul 7 pagi dan selesai pukul 12 siang. Berapa lama Siti belajar di sekolah? Berapa lama, anak-anak? Iya, digambarkan dengan jarum jam seperti ini. Belajar mulai pukul 7 pagi, artinya jarum pendek pada angka 7, jarum panjang pada angka 12. Dan selesai pukul 12 siang. Jarum pendek berada di angka 12. Jarum panjang berada di angka 12. Nah, berapa lama Siti belajar di sekolah? Dari pukul 7 sampai pukul 12. Bisa dihitung seperti ini, anak-anak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari pukul 7 pagi dan selesai pukul 12 siang, lama Siti belajar di sekolah ada 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ada 5 jam. Jadi belajar Siti di sekolah selama 5 jam. Nah, setelah kalian belajar pada hari ini, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini, anak-anak? Nah, perasaan itu bisa digambarkan dengan emotikon sebagai berikut. Kalian pilih yang mana? Ibu harap kalian belajar dengan keadaan senang. Nah, memilih emotikon bagian kiri. Nah, ingat pesan ibu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan senang dan semangat. Oke, anak-anak? Sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ingat pesan ibu, selalu menjaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.